Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik minggu Allah yang tidak pernah berubah. Terpujilah Allah yang selalu melindungi kita dalam anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Marilah kita bersaksi dan berkata bahwa Allah yang tidak pernah berubah yang memberikan kekuatan. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita persiapkan diri untuk menyambut berkat-Nya, dan marilah memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559, Kudus, Kudus, Kudus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 256, Yesus Kristus itu Raja. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Tuhan Allah Maha Esa, Yesuslah pernyataannya, Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya. Dia hidup selamanya, kuasa
Tuhan pada minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat pertama dan maksudnya. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 207, Pegang Erat Tanganku. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus,
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707, Kekuatan dalam Pencobaan. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Ibrani pasal 6, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 20. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228, Yesus Juru Selamat yang Tetap. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan, janganlah ya Tuhan aku ditinggalkan. Yesus kau Rajaku, ku taat padamu, akulah hamba-Mu dalam kerajaan-Mu. Bahagia hatiku karena aku tahu Yesus kau Rajaku, ku taat padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan kami di minggu ini. Engkaulah memberkati ya Tuhan persekutuan seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini, agar persekutuan itu ya Tuhan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk melayani firman pada hari ini. Kiranya mereka ya Tuhan menjadi sumber berkat dan sukacita bagi jemaat-Mu yang mendengar, agar mereka ya Tuhan dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, agar mereka ya Tuhan melayani firman-Mu dapat dengan baik. Ya Tuhan, berkati para jemaat-Mu dimanapun berada, dimanapun menyampaikan puji-pujian persembahan mereka kepadamu. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berikan senantiasa sukacita agar ibadah mereka berkenan kepadamu. Ya Tuhan, Kami bawakan jemaat-Mu yang banyak mengalami penderitaan, pencobaan, penyakit. Kami mau ya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah pergumulan kami, agar jemaat-Mu dapat diteguhkan oleh iman, dapat diteguhkan dan disembuhkan dan meroleh kesukacita daripada pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami bawakan juga seluruh program HKBP, baik yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Engkau berkati ya Tuhan setiap program yang baik, agar menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Juga ya Tuhan, bulan ini saat ini Huriam HKBP telah berumur 160 tahun. Engkau berikan semangat yang daripada-Mu kepada seluruh jemaat dan para hamba-Mu ya Tuhan, agar semakin memberikan yang terbaik bagi perjalanan gereja-Mu HKBP. Ya Tuhan, kami bawakan juga para pimpinan kami HKBP, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat huria. Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka. Jauhkan ya Tuhan para yang menghambati program yang baik, agar huriam, agar gereja-Mu HKBP ya Tuhan berjalan semakin bersinar ke depannya. Ya Tuhan, kami bawakan juga negara kami ini, biarlah aparatur negara kami bekerja takut akan Engkau, agar mereka juga dapat menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kami bawakan juga para hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu saat ini. Kau Tuhan berikan kesehatan, sukacita yang daripada-Mu, agar para jemaat-Mu beroleh sukacita yang penuh daripada-Mu. Ya Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, agar Engkau berkenan dalam kehidupan kami. Kami sampaikan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 719, Ku dengar suaramu, sambil kita kumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ku dengar suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, ikut salib ikutlah aku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus. Tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpin langkahku. Ku serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku mau ikut Tuhanku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus. Tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpin langkahku. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di minggu ke-19 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam Ayub pasal 23, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca nas khotbah ini, saya melihat ada satu perkataan Ayub yang sangat menarik tentunya untuk kita renungkan bersama. Yaitu di dalam ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku,
Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang jujur, yang takut, dan yang setia kepada Tuhan. Jika demikian adanya, lalu mengapa penderitaan itu datang dalam kehidupannya? Bukankah seharusnya kesetiaan dan ketaatannya itu membawa dia pada sebuah kehidupan yang baik? Bukankah seharusnya ketaatan dan kesetiaannya itu membawa dia pada sebuah kehidupan yang penuh sukacita? Jemaat Tuhan yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita lihat dalam nas khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa penderitaan yang terjadi dalam kehidupan Ayub merupakan suatu ujian iman dan kasihnya kepada Allah. Kita juga bisa melihat bukan hanya Ayub saja yang bertekun, yang setia di dalam penderitaannya. Akan tetapi Yusuf, Naomi, Yakub, Henok, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Keteguhan iman Ayub itulah yang memampukan dia untuk menang melawan segala penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Serta keyakinannya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ujian atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan Ayub, ia gambarkan seperti proses pemurnian emas untuk mendewasakan imannya kepada Allah. Pengalaman iman dan hidup Ayub mengajarkan kepada kita semuanya agar kita tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita tidak akan mudah lagi kecewa. Kita tidak akan mudah lagi putus asa dan bahkan menghakimi Allah atas apa yang menimpa kita. Alangkah indahnya ketika kita merenungkan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, semuanya itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk lebih mendewasakan iman kita. Dan karena apa yang terjadi itu adalah atas sepengetahuan Allah. Karena memang dialah satu-satunya pemegang kendali atas hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan dan penderitaan hidup. Bahwa kita memang harus diuji supaya kita tahu sampai di mana kualitas iman percaya kita kepada Allah. Karena melalui ujian hidup itulah kita bisa belajar untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita juga bisa belajar mengenal siapakah kita ini sesungguhnya di hadapan Allah. Ujian hidup tidak akan pernah membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Akan tetapi ujian dalam kehidupan ini akan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Yang akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Sama halnya seperti emas. Emas yang dimurnikan secara terus-menerus akan membuat emas itu semakin berharga dan mahal nilainya. Demikian jugalah halnya dengan kita. Semakin kita diuji lewat berbagai penderitaan dan pergumulan hidup, maka kualitas iman percaya kita akan semakin kuat dan tangguh karena kita sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang mampu bertahan dalam setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya, sesungguhnya dialah yang benar-benar menghidupi firman Allah. Artinya bahwa di dalam dirinya
Tidak ada lagi keraguan-raguan akan pertolongan Allah. Asalkan kita mau menanggung semuanya di dalam Tuhan. Sebab penderitaan yang kita alami itu akan mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi kita semuanya. Ketika kita mau meletakkan pengharapan kita yang hidup hanya kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat zaman sekarang ini, ada begitu banyak hal yang terjadi. Yang tentunya bisa saja membuat kita semakin lemah tak berdaya. Dan bahkan terkadang sampai membuat kita jauh dari Allah. Terlebih lagi ketika saat ini kita masih harus berjuang melawan pandemi COVID-19 yang belum juga kunjung usai. Kendati pun kita harus bersyukur bahwa saat ini kita bisa merasakan keadaan atau situasi yang sudah semakin membaik. Kita berada di level yang kedua. Namun itu tidak berarti saudara-saudaraku kita dapat melanggar aturan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Itu tidak berarti bahwa kita bisa berlaku sewenang-wenang, berlaku semau kita. Akan tetapi justru kita harus semakin waspada. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Karena pandemi ini bisa saja semakin meningkat kalau kita tidak mentaati aturan prokes yang ada, yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Pandemi ini tentunya telah mengakibatkan banyak orang yang telah kehilangan nyawanya. Terlebih lagi para medis dan masyarakat maupun jemaat kita. Dan masih banyak lagi sakit penyakit lainnya. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan datang silih berganti. Ketika hal itu terjadi dan menimpa kehidupan kita, apakah yang akan kita lakukan? Dan kepada siapakah kita akan meminta pertolongan? Jemaat Tuhan yang terkasih, Ayub seorang pribadi yang jujur dan yang setia mengikut Allah. Dan yang selalu memberitakan kebaikan Tuhan. Dan yang tidak pernah meragukan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Kendati pun dia mengalami penderitaan yang begitu berat. Perkataannya yang mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Suatu kesaksian yang hidup yang diungkapkan oleh Ayub sendiri. Ketika Ayub diuji dengan sakit penyakit, dan dia juga harus kehilangan harta bendanya, kematian anak-anaknya yang dia kasihi. Ketiga sahabatnya yang meninggalkannya dan bahkan istrinya juga ikut meninggalkannya di tengah-tengah penderitaan yang sedang ia alami saat itu. Akan tetapi Ayub tetap setia kepada Allah. Kendati pun dalam penderitaan yang dialaminya itu dia berusaha bertanya-tanya dalam hatinya. Mengapa penderitaan itu datang menimpanya? Dosa dan kesalahan apakah yang sudah ia perbuat sehingga ia harus mengalami semua penderitaan yang berat itu? Dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 Ayub berkata, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Inilah yang menjadi perenungan bagi Ayub sendiri. Ia tidak mau menghakimi Allah atas apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Ayub sendiri berusaha mencari jawaban atas penderitaan yang dialaminya. Akan tetapi
dia tidak mendapatkannya. Itu sebabnya Ayub membuat sebuah komitmen dalam dirinya dengan mengatakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia menyerahkan segala pergumulan hidupnya kepada Tuhan dalam pengharapan yang hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika dalam hidup ini kita diuji, seperti halnya yang terjadi pada Ayub, apakah yang menjadi respon kita? Akankah kita mampu mengucapkan seperti apa yang dikatakan Ayub, bahwa ketika Allah menguji kita, maka kita akan timbul seperti emas? Saya yakin itu bukan merupakan perkara yang mudah untuk diucapkan. Karena yang sering terjadi justru kita malah balik menghakimi Tuhan. Lalu kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sayang lagi kepada kita karena kita sedang dihukum Allah. Ungkapan demikian tentunya lahir dari iman yang lemah, yang tidak pernah menghidupi dan mengimani firman Tuhan dalam hidupnya. Dan yang mungkin tidak pernah sama sekali membuahkan buah yang manis di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin dia rajin ke gereja dan mengikuti persekutuan-persekutuan Kristen lainnya. Karena ia mungkin selalu mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan ataupun pergumulan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini pastilah berbeda-beda satu sama lain. Kadar dan porsinya. Ada yang diuji lewat sakit penyakit. Ada yang diuji lewat anak-anaknya yang mungkin tidak patuh dan taat lagi kepada perintah kedua orang tuanya. Memakai narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Pergaulan hidup bebas yang sudah tidak lagi memperhatikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada juga yang mungkin diuji dalam kehidupan rumah tangganya. Pasangan hidup yang tidak lagi setia. Yang suka melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Kurang harmonis antara menantu dengan mertua. Demikian juga sebaliknya. Hubungan yang kurang harmonis antara mertua dengan menantunya sendiri. Ada mungkin yang diuji juga lewat perekonomian keluarga yang kurang baik. Hambatan dalam pekerjaan. Komunikasi yang kurang baik dengan tetangga. Dan perselisihan yang terjadi di dalam pertemanan sehari-hari dan lain sebagainya. Di dunia ini tidak ada satupun yang hidupnya sempurna. Karena hidup itu ujian. Lalu bagaimanakah kita memaknai semuanya itu secara positif? Mungkin bagi sebagian orang ada yang langsung putus asa, kecewa, dan merasa bahwa kebaikan yang selama ini dia perbuat hanyalah sia-sia belaka. Kerajinannya, ketaatannya dalam menghidupi firman Tuhan tidak menghasilkan buah yang manis. Dan bahkan ada juga yang akhirnya meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah sikap yang demikian patut untuk kita tiru? Saudaraku yang terkasih, terkadang kita harus menyadari bahwa tidak semua pergumulan ataupun penderitaan itu mendatangkan kekecewaan. Akan tetapi ada juga yang mendatangkan kebaikan. Satu hal yang harus kita ingat adalah mungkin teguran dari Tuhan mendatangkan kesakitan jangka pendek. Tetapi menghasilkan keberhasilan jangka panjang. Tuhan ingin menghancurkan kesombongan
sebelum kesombongan menghancurkan kita. Tuhan ingin menghancurkan keserakahan sebelum keserakahan menghancurkan kita. Tuhan ingin menghancurkan hawa nafsu sebelum hawa nafsu menghancurkan kita. Ada sebuah lagu rohani yang mungkin bisa kita renungkan bersama sebagai sumber kekuatan bagi kita di dalam menghadapi penderitaan hidup ini. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai memberi lebih dari cukup. Kasih-Mu pulihkanku. Apa yang dikumandangkan dalam lagu ini tentunya lahir dari hidup orang yang benar-benar menghidupi firman Allah di dalam hidupnya. Yang selalu melihat dan merenungkan segala sesuatunya terlebih dahulu akan apa yang telah diperbuatnya kepada Tuhan. Apakah kehidupannya hanya terpaut pada kenikmatan duniawi semata, sehingga ia tidak memiliki waktu lagi untuk bersekutu dengan Allah? Dan apakah sesungguhnya rencana Tuhan di dalam kehidupannya? Satu hal yang pasti, ada pengenalan diri yang jelas dari setiap orang yang mengalami penderitaan itu sendiri. Dan yang selalu meletakkan pengharapannya kepada Allah semata. Karena hanya Allah yang sanggup memberi pertolongan kepadanya. Hanya Tuhanlah satu-satunya tujuan hidupnya. Itu sebabnya kita harus memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini di dalam iman kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayub mampu memberitakan perbuatan baik Allah di dalam kehidupannya. Kendati pun ia sedang mengalami penderitaan yang berat saat itu. Karena justru di dalam penderitaannya itulah ia memperoleh kekuatan dan kemenangan. Aku akan timbul seperti emas. Kalau kita benar-benar anak Allah, baiklah kiranya kita menghidupi firman Allah dan meniru perkataan Ayub dalam perjalanan hidup kita. Hendaklah kita menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus yang telah menerima kasih karunia. Jikalau kita bisa menerima yang baik dan yang manis dari Allah, maka kita juga harus mampu menerima hal-hal yang pahit dan tersulit sekalipun, supaya kita tampil sebagai pemenang. Janganlah kiranya penderitaan itu menguasai dan menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita mau belajar dari pengalaman hidup Ayub, disitulah kita belajar untuk tidak lagi mudah bersungut-sungut ketika penderitaan itu datang. Akan tetapi kita akan selalu memandang kepada Tuhan. Walaupun terasa sulit jalan yang kita lalui, percayalah semuanya akan berlalu.
Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tetapi Tuhan mengizinkan kita diuji supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Dan apakah kita sungguh-sungguh punya iman. Saudaraku yang terkasih, sadar atau tidak, banyak dari kita yang hanya mau berkat-Nya saja, tetapi tidak mau menghadapi tantangannya. Kebanyakan kita cuma mau pujian, tapi tidak mau ujian. Itu realita hidup kita. Dan kita harus mau jujur dengan kenyataan itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Hanya saja cara berpikir dan cara pandang kita dalam menyikapi penderitaan yang harus kita rubah. Dan menyadari sepenuhnya rencana Tuhan yang jauh lebih indah di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita mencari cara duniawi untuk menyelesaikan setiap penderitaan maupun pergumulan hidup yang kita hadapi. Betapapun banyaknya masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan sekalipun kita mengeluh. Percaya dan yakinkan diri kita bahwa kita mampu mengubah keluh menjadi senyum. Ketahuilah saudaraku, tidak satupun manusia di muka bumi ini yang tidak disinggahi masalah. Mungkin inilah cara Tuhan untuk menjadikan kita lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu mampu. Ingatlah keenam hal ini. Yang pertama, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk juga penderitaan. Yang kedua, lihatlah penderitaan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, segeralah berfokus pada solusi, bukan pada penderitaan yang sedang kita alami. Yang keempat, berhenti menyalahkan keadaan. Yang kelima, cobalah belajar untuk melepaskan. Artinya, kita harus ikhlas dan tidak terikat pada hal-hal yang justru akan membuat kita semakin menderita. Yang terakhir, sadarilah saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa di luar sana mungkin saja masih banyak yang jauh lebih menderita daripada kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku yang kekasih, berharap hanya kepada Tuhan semata dengan pertolongannya yang nyata. Ayub hendaklah menjadi panutan bagi kita. Apapun yang menimpa kita, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami setiap harinya di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan masih boleh menikmati kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami masih boleh berkarya Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Tuhan kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada minggu hari ini, yang mengingatkan kami, agar kami tetap setia dan taat hanya kepada-Mu saja. Agar kami tetap meletakkan pengharapan kami yang hidup hanya kepada-Mu saja. Karena hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami.
Di tengah-tengah kelemahan kami Tuhan, ketidakberdayaan kami sebagai manusia biasa, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di dalam diri kami. Agar apapun Tuhan yang menimpa kehidupan kami, baik suka maupun duka, kami senantiasa berpaut hanya kepada-Mu saja. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, agar kami tampil sebagai pemenang. Ajari dan ingatkan kami Tuhan, bahwa setiap pergumulan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu merupakan sebuah proses pembelajaran, agar iman kami Tuhan semakin kuat dan tangguh. Agar kami semakin mendekatkan diri hanya kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami akan dimenangkan untuk melalui semua pergumulan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu itu senantiasa menaungi kehidupan kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 763 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bila Yesus sertamu, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Turut perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Allah tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita. Dia yang selalu mengiringi langkah kita dan yang selalu mengikuti kita. Bahkan Dia menantikan setiap orang berdosa untuk berbalik dan mengikutnya. Marilah kita setia kepadanya, supaya kita turut menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Serahkanlah segenap hidupmu kepadanya, supaya tercipta persekutuan yang sempurna dengan Allah. Supaya kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena hanya Dialah yang memberikan kita kekuatan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati.